Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siswanto dari kelas Penjas 5A. Di sini saya akan berbagi informasi mengenai kedaruratan medis 2. Setelah kemarin tentang kedaruratan medis 1, sekarang dilanjut kedua. Yang pertama yaitu demam. Demam sendiri sering terjadi pada anak rentan usia 12 sampai 18 bulan untuk anak balita. Tetapi ketika dalam melakukan olahraga, seringkali seorang anak itu terjadi demam ataupun bahkan lebih parahnya lagi penyakit-penyakit yang lainnya. Untuk cara mengatasi ketika kita menemui anak ataupun terjadi pada diri kita kedaruratan medis, yang pertama yaitu anak didorong untuk meminum cairan. Jadi diusahakan ketika demam menyerang ataupun panas sudah mulai terasa, usahakan minum cairan air putih maupun air yang mengandung ion untuk tubuh. Kemudian jangan tutupi badan dengan banyak sekali pakaian, cukup dengan jaket ataupun kaos dan diselimuti oleh jaket cukup untuk itu. Jadi ketika anak sudah demam, ketika itu diselimuti oleh kain-kain yang lumayan tebal akan menyebabkan penyakit demamnya itu semakin parah karena udara yang ada di dalam tubuhnya tidak bisa keluar dan menambah panas. Untuk selanjutnya yaitu kompres air hangat. Apabila penyebab demam adalah infeksi virus, ibu dapat memberikan pertolongan pertama ataupun juga guru ataupun juga pembimbing olahraga dengan cara mengompres menggunakan air hangat. Air hangat dapat langsung terserap pada pusat tubuh sehingga akan menurunkan suhu secara otomatis. Hindari menggunakan alkohol ataupun air dingin. Alkohol akan berbahaya karena uapnya berdampak negatif ketika terhirup oleh bayi. Bila masih bingung, idealnya mengompres bayi dengan air hangat atau air dingin. Tanyakan langsung jika bingung ke dokter ketika kita panik. Jadi usahakan pada saat itu kita jangan panik. Kemudian konsumsi makanan hangat. Makanan hangat seperti sop ayam ataupun bubur dapat membantu anak untuk terjaga staminanya walaupun sedang tidak fit. Jangan lupa untuk menambahkan asupan buah-buahan misalkan seperti vitamin C yang membantu meningkatkan imunitas tubuh. Kemudian biarkan anak-anak ataupun kita sendiri itu untuk beristirahat ketika sudah terasa demam, sudah terasa panas. Usahakan jangan memaksakan olahraga, itu bisa menyebabkan hal fatal lainnya terjadi. Jadi ini termasuk memungkinkan tubuh untuk memulihkan energi. Jadi ketika kita melakukan istirahat, energi akan pulih, terus akan meningkat karena dihabiskan oleh sistem kekebalan tubuh karena melawan infeksi. Jadi jangan sampai ketika kekebalan tubuh itu melawan infeksi, kita terus beraktivitas, jadi imunitas tubuh itu semakin berkurang. Kemudian penanganan lainnya, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah mengukur suhu tubuh anak. Jika misalkan semakin parah, usahakan yang tadi di atas itu lebih diteliti lagi, ataupun takut lebih parah lagi bisa langsung dibawa ke dokter. Untuk selanjutnya yaitu kedaruratan medis untuk masalah kejang. Kejang sendiri disebabkan oleh gangguan pada aktivitas listrik di satu atau seluruh area otak. Gangguan tersebut dapat dipicu oleh penyakit di otak atau kondisi lain yang secara tidak langsung memengaruhi fungsi otak. Untuk selanjutnya yaitu tadi udah dijelaskan tentang kejang, cara mengatasi kejang. Untuk mengatasi kejang, dokter akan terlebih dahulu. Untuk dokter kita juga bisa memberikan obat anti kejang agar kondisi pasien kembali stabil. Jenis dan dosis obat anti kejang yang diberikan dapat berbeda pada setiap pasien. Setelah penyebab kejang diketahui, dokter akan memberikan penanganan sesuai penyebab tersebut. Penanganan pertama
yaitu penderita bisa cedera atau terluka saat kejang. Ini hati-hati ketika kejang, jangan sampai si korban atau pasien itu dalam lingkungan ataupun dalam situasi misalkan ada paku, ada rumput yang sangat tajam. Jadi usahakan kondisi di sekitar itu ternetralisir dari bahaya-bahaya dari benda-benda tajam atau resiko lainnya. Jika orang sekitar Anda mengalami kejang, lakukan sejumlah langkah-langkah berikut ini. Baringkan penderita kejang itu di tempat aman dan jauhkan dari benda berbahaya yang tadi sudah dijelaskan. Jangan memakai cara kekerasan untuk menahan gerakan penderita. Misalkan kejang itu tubuhnya tidak terkontrol dan kita memaksakan untuk didiamkan, pergerakan itu jangan sampai dipaksakan. Gunakan bantal atau alas lain untuk menyanggah kepala penderita. Takutnya terbenturan karena kepala itu sangat sensitif karena di sana ada fungsi otak yang mudah terganggu. Kemudian jangan memasukkan benda apapun ke dalam mulut penderita selama kejang. Longgarkan pakaian ketat ketika kita melakukan olahraga sepak bola. Usahakan sepatunya itu dilepas terlebih dahulu, kaos kakinya juga. Jadi usahakan tidak ada pakaian-pakaian yang ketat yang menempel di tubuhnya. Jadi longgarkan. Miringkan kepala penderita. Bila penderita muntah, posisi miring akan mencegah muntahan masuk ke dalam paru-paru. Itu segera panggil bantuan medis, kemudian dari orang sekitar ataupun dari dokter yang ahli. Temani penderita sampai kejangnya berhenti atau sampai petugas medis datang untuk melakukan tindakan lebih lanjut. Setelah kejang berhenti, baringkan penderita pada posisi miring. Kemudian periksa gerakan napas serta denyut nadi penderita. Takutnya denyut nadinya, napasnya atau terganggu karena hal-hal yang belum diketahui. Untuk masalah kejang sekian. Sekarang kita bahas ke materi yang lain. Selanjutnya yaitu kita lanjut ke kedaruratan medis tentang epilepsi. Epilepsi sendiri yaitu gejala utama penyakit epilepsi yang terjadi saat timbul listrik itu yaitu kejang. Jadi kejang yang tadi bisa menimbulkan epilepsi ketika timbul impuls listrik pada otak melebihi kapasitas batas normal. Kondisi tersebut menyebar ke area sekelilingnya dan menimbulkan sinyal listrik yang tidak terkendali dan terkirim pada otot sehingga menimbulkan kedutan hingga kejang-kejang. Itu lanjutan dari ketika kejang melebihi batas otak. Penyebabnya yaitu yang pertama ada epilepsi idiopatik, yaitu epilepsi yang penyebabnya tidak diketahui. Kemudian ada epilepsi simptomatik. Untuk penulisannya itu epilepsi yang terjadi akibat suatu penyakit yang menyebabkan kerusakan pada otak. Untuk pengobatan sendiri, pengobatan epilepsi itu pemberian obat secara tepat dan menstabilkan aktivitas listrik dalam otak yang sudah tadi dijelaskan ya. Misalkan ketika ada gangguan ini jangan sampai di sekitar itu ada benda-benda yang memang membahayakan, serta dapat mengendalikan kejang pada penderita epilepsi. Obat untuk menanganinya epilepsi ada obat jenis anti maksud kami anti epilepsi gitu. Untuk selanjutnya yang terakhir kita lanjut ke materi yang terakhir. Untuk selanjutnya yaitu kedaruratan medis 2 tentang pingsan. Pingsan sendiri yaitu hilangnya kesadaran secara tiba-tiba. Orang yang pingsan bisa kembali normal atau sadar sepenuhnya ketika sudah pingsan. Kondisi ini bisa diawali dengan rasa mual, pusing juga ketika melakukan olahraga di batas wajar untuk kondisi fisik yang kurang baik, dan penglihatan kabur, selanjutnya kehilangan kesadaran hingga terjatuh. Itu untuk pengertian dari pada pingsan. Kita lanjut ke kapan harus ke dokter ataupun cara menangani pingsan. Untuk selanjutnya yaitu pengobatan pingsan sendiri.
pingsan akan ditangani sesuai dengan penyebabnya. Prinsip penanganan pingsan adalah meningkatkan aliran darah ke otak agar kebutuhan oksigen tercukupi. Kemudian bila Anda melihat seorang ataupun ketika Anda sedang mengajar seorang anak-anak untuk ke sekolah dasar, segera cari pertolongan medis. Tapi sambil menunggu datang, ada langkah-langkah yang perlu diperhatikan. Yang pertama, bawa penderita ke tempat aman dengan posisi tepat berbaring dan pastikan posisi penderita nyaman. Ketika seorang anak pingsan di lapangan ketika cuaca panas, langsung bawa saja ke yang sudah teduh ataupun ke ruangan UKS yang ada di sekolah ataupun tempat lainnya yang menurut kita nyaman dan enak kepada penderita pingsan. Kemudian bangunkan penderita dengan menggoyangkan tubuhnya, memanggilnya dengan suara ataupun dengan memanggil nama yang cukup keras agar ada rangsangan rasa nyeri, misalnya dengan mencubit, meletakkan handuk dingin di wajah ataupun di leher. Hal ini hal yang kerap dilakukan ketika kita melihat orang pingsan yang sudah umum. Kemudian periksa apakah penderita bernapas dan apakah ada sumbatan di saluran pernapasannya. Ketika terbentur ataupun ada bentrok dengan rekannya, hal ini yang harus diperhatikan, apakah itu pingsan ataupun ada yang penyumbat di lehernya atau di pernapasannya. Jangan sampai hal tersebut disimpulkan pingsan karena hal yang lebih parah lainnya bisa terjadi. Kemudian longgarkan pakaian yang dipakainya. Kalau misalkan menggunakan pakaian yang cukup lumayan ketat, maka longgarkan kancingnya dan usahakan sepatu ataupun kebutuhan untuk olahraga lainnya bisa dilepaskan agar sang penderita pingsan bisa tidak terbebani dengan ketatnya dari pakaian gitu. Kemudian bungkus penderita dengan selimut bila kulitnya terasa dingin saat disentuh. Ketika kondisi tubuh sang pasien sudah lumayan dingin, cukup dingin, maka berikan jaket ataupun selimut. Jika penderita mulai sadar, sudah mulai bisa dipanggil atau digoyangkan, berikan pertolongan dengan cara biarkan penderita itu tetap berbaring, tunggu sekitar 10 menit sebelum memperbolehkan duduk. Takutnya kontraksi tubuh ataupun imunitas tubuhnya belum pulih sepenuhnya, jadi biarkan istirahat terlebih dahulu agar kondisi tubuh bisa stabil. Kemudian memberikan penderita itu minum ataupun makanan, terutama bila bahwa penderita belum makan dalam 6 jam terakhir, karena penyebab pingsan sendiri itu bisa kelelahan karena pusing ataupun mual karena belum makan makanan sebelum olahraga ataupun minum. Kemudian temani penderita sampai dia benar-benar sadar. Jangan sampai ketika baru sadar dia ditinggalkan. Jadi temani sampai dia benar-benar fit sepenuhnya. Itu mungkin dari saya materi dari kedaruratan medis 2. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.